kami datang pada pagi ini mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap anugerah, setiap pertolongan-Mu yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan beri kami kesempatan hari ini kembali untuk kami sama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan mari menolong kami supaya benar-benar kami boleh merenungkan firman Tuhan, dan firman boleh menjadi pegangan penuntun dasar dalam hidup kami untuk kami melangkah menjalani hidup di dunia selama Tuhan masih mengizinkan kami. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, supaya Tuhan memberikan kepada kami hati yang tunduk atas firman-Mu, sehingga ketika firman Tuhan yang kami dengar, ada teguran yang diberikan kepada kami melalui firman, biarlah kami mau mendengar, kami mau membaharui hidup kami, dan kami boleh berdiri atas setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong setiap kami yang duduk mendengar. Tuhan memberikan kepada kami konsentrasi yang baik, supaya kami boleh mendengar setiap bagian firman Tuhan yang disampaikan untuk kami semua. Untuk hamba sendiri yang menyampaikan firman, Tuhan mari menolong hamba, memberikan kepada hamba hikmat-Mu untuk dapat menyampaikan firman. Tuhan tambahkan apa yang perlu Tuhan tambahkan, tapi kurangkan juga apa yang mau Tuhan kurangkan, sehingga benar-benar yang disampaikan adalah firman yang datang dari Tuhan saja dan memberkati kami semua. Tuhan menolong hamba, Tuhan memberikan kepada hamba kekuatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan jauhkan dari salah mengerti, salah menafsir, supaya firman yang disampaikan itu dapat kami pahami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, kami sadar kami orang berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Karena itu kiranya Tuhan mengampuni kami, mengampuni setiap salah dan dosa kami. Tuhan boleh layakkan kami, supaya sungguh kami ada di hadirat Tuhan dan boleh merenungkan firman Tuhan. Bahkan ada berkat rohani berlimpah-limpah yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi Shalom. Shalom. Iya, kami di Gereja Revival Kupang ada program dari Gembala Sidang untuk mengunjungi pos-pos PI yang ada di bawah Gereja Revival Kupang, dan salah satu program Gembala adalah mengunjungi pos PI. Tapi kayaknya saya yang sudah mendahului beliau. Ya. Baik, saya mau perkenalkan diri sekali lagi. Saya Paulina Amali dari NTT asal Alor, dan saya aktif melayani sebagai evangelis. Belum pendeta ya Bu, saya masih evangelis di GKIan Revival Kupang. Saya bersyukur kepada Tuhan diberi kesempatan hari ini untuk bisa melayani Bapak Ibu, dan terima kasih untuk semua jemaat yang ada RCC Surabaya. Terima kasih untuk bisa menerima saya dengan baik. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mungkin sudah terlambat, tapi saya mengucapkan selamat ulang tahun RCC Surabaya yang keempat, tanggal 15 kemarin. Saya bersyukur, saya ingat sekali kita mendoakan untuk POS Surabaya di tahun 2020, pas 1 minggu setelah pembukaan, dan akhirnya COVID melanda dan Surabaya itu zona hitam. Akhirnya tidak lagi beribadah, tapi puji Tuhan masih ada sampai hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagaimana sudah dipublikasikan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, dan tema kita adalah Raja yang menderita. Mari kita lihat teks yang mendasari tema hari ini. Di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Di bawah tema Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina
tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, dan pula yang memotong, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Bapak, Mama, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan ini mengisahkan tentang Yesus sebagai Sang Raja Damai yang dielu-elukan ketika memasuki kota Yerusalem. Dia disambut dengan sorak-sorai yang luar biasa. Kita lihat bahwa biasanya satu perayaan dilakukan itu butuh panitia untuk mempersiapkan, tapi tidak dengan Yesus ketika masuk kota Yerusalem. Pada saat itu banyak orang secara spontan menghamparkan pakaian mereka. Ada juga dikatakan dalam bacaan kita bahwa mereka memotong ranting-ranting dari pohon, menaruh itu di jalan yang akan dilewati oleh Yesus. Tidak ada komando, tapi dengan serta-merta semua mereka bersorak gembira menyambut kedatangan Sang Raja Damai. Dalam benak mereka, Bapak Ibu Saudara terkasih, mereka begitu bersorak menyambut kedatangan Sang Raja Damai, Yesus Kristus itu, karena dalam benak mereka, dia ini yang nantinya bisa menolong kita, bisa membebaskan kita dari penindasan yang dialami oleh bangsa Israel dari kerajaan Romawi pada waktu itu. Dan karenanya mereka begitu bersemangat menyambut kedatangan Sang Raja ini. Itu yang terlintas di dalam benak mereka. Namun kalau kita perhatikan, itu dari sisi orang yang melihat dan menyambut Sang Raja Damai. Tapi dari sisi Yesus sendiri, sebenarnya tujuan kedatangannya ke Yerusalem adalah untuk menderita di atas kayu salib, menebus dosa manusia. Dan justru kita melihat bahwa penderitaan yang akan dia alami itu datang dari orang-orang Farisi, dari imam-imam kepala dan juga ahli Taurat. Ya, dia raja, Sang Raja Damai yang siap untuk menderita demi menebus dosa manusia. Dan karena itu tema kita, Yesus yang menderita, atau raja yang menderita, atau raja yang siap menderita. Saudara, kalau kita bertanya, kira-kira kapan peristiwa Yesus dielu-elukan ini? Di dalam Matius tidak menjelaskan itu, tetapi paralel daripada teks ini kita bisa menemukannya. Di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 dikatakan, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania. Kemudian di ayat yang ke-12 dari Yohanes pasal 12 dikatakan, keesokan harinya, ini mengisahkan tentang Yesus berjalan menuju ke Yerusalem. Berarti di sini kita lihat bahwa 6 hari sebelum Paskah dia sudah ada di Betania. Dan menurut beberapa penafsir Alkitab, mereka katakan sudah beberapa hari Yesus ada di Betania. Dia mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut Paskah bangsa Yahudi pada saat itu. Dan besoknya, berarti 6 hari setelah, besok itu hari kelima,
dia lalu menuju ke Yerusalem. Jadi 5 hari, H-5 atau 5 hari sebelum perayaan Paskah itu, Yesus memasuki kota Yerusalem. 5 hari itu dia dielu-elukan dengan luar biasa. Dan nanti kita lihat setelah perayaan, nanti di perayaan Paskah 5 hari ke depan itu, ada satu peristiwa bersejarah yang dicatat, bahwa seorang yang bernama Yesus Kristus disalibkan, disiksa, disalibkan dan mati di atas Golgota. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, dari keseluruhan rangkaian pelayanan Yesus, maka pelayanan Yesus di mana dia menuju ke Yerusalem itu merupakan pelayanan yang terakhir dari seluruh rangkaian. Bahkan itu merupakan titik awal dari persiapan penderitaan yang dia alami. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Matthew Henry. Yesus dielu-elukan saat memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai keledai 5 hari sebelum kematiannya. Hari Paskah jatuh pada hari ke-14 di bulan itu, yaitu saat untuk mengambil domba Paskah dan memisahkan domba itu untuk dikorbankan seperti yang ditetapkan hukum Taurat. Oleh karena itu, Kristus domba Paskah yang akan dikorbankan bagi kita dipertunjukkan di depan khalayak ramai hari itu juga. Dengan demikian, peristiwa ini menjadi titik awal penderitaannya. Ya, dia dielu-elukan pada saat itu, tapi itu juga merupakan titik awal dia masuk ke dalam penderitaan, bahkan nanti puncaknya pada kematiannya. Mungkinkah Yesus akan pergi ke Yerusalem dan menderita lalu mati di atas kayu salib merupakan satu konsep yang dadakan? Yesus pikirkan dadakan lalu melakukan itu? Kalau kita belajar firman Tuhan, Allah menetapkan segala sesuatu dan tidak ada yang terjadi di luar pengetahuan dan ketetapan Allah. Itu berarti bahwa dari pandangan manusia kita juga melihat ini bukan konsep dadakan. Ini sudah diatur dengan luar biasa. Dia yang merancang semua ini dari kekekalan, dan itu juga diajarkan, disampaikan kepada murid-muridnya, dan kemudian dia juga melakukan itu. Kalau kita lihat bandingkan dengan bagian firman Tuhan lain, Yesus dengan jelas-jelas mengajarkan, menyampaikan tentang apa yang akan terjadi, yang akan dia lakukan ke depannya. Di dalam Matius 16 ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dia akan pergi ke Yerusalem, dia akan menderita, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Kemudian di dalam Markus 10 ayat 33, katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jelas sekali apa yang Yesus katakan sebelum nantinya dia melakukan semua itu. Kemudian di dalam Lukas 18 ayat 31, Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang tertulis oleh para nabi, ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Dan satu ayat lagi, Matius 20 ayat yang ke-18, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Bapak Ibu, kalau kita belajar Injil Matius, Yesus menyampaikan tentang penderitaan itu 4 kali, bukan hanya 1 kali. Ini kita lihat referensi banding dengan Injil-Injil yang lain. Tetapi secara detail Matius menulis bahwa Yesus menyampaikan apa yang akan terjadi kaitan secara khusus dengan penderitaan itu 4 kali dia menyampaikan itu. Itu berarti hal yang penting Yesus mau sampaikan kepada orang-orang yang mengikuti, yang mendengarkan pengajaran secara khusus para murid, supaya mereka tahu akan apa yang nantinya dia alami di Yerusalem.
Tapi lagi-lagi kita lihat firman Tuhan bahwa memang para murid waktu itu tidak memahami dengan baik apa yang Yesus sampaikan. Dan nanti setelah semua peristiwa itu selesai, bahkan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, baru mereka ingat, bahkan mereka mengingat dengan baik semua yang Yesus ajarkan. Di dalam Lukas 24 ayat 6 dan sampai ayat 8, ini setelah Yesus bangkit dan mereka pergi ke kubur, apa yang dikatakan malaikat kepada mereka? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Awal Yesus mengajarkan 4 kali, belum paham juga. Tapi setelah semua itu terjadi, mereka ingat dengan baik detail apa yang sudah Yesus sampaikan. Ya, semua persis sama. Apa yang diajarkan, apa yang direncanakan, dinubuatkan di dalam perjanjian lama, tergenapi secara detail di dalam Kristus. William Barclay bilang begini ketika menafsir tentang Yesus yang dielu-elukan di Yerusalem. Ini bukan keputusan tiba-tiba dari Yesus yang diambil saat itu. Keputusan itu telah ia persiapkan jauh sebelumnya. Seluruh nada kisah ini mengungkapkan bahwa ia mewujudkan rencana yang telah ia buat jauh sebelumnya. Tidak dadakan, jauh sebelumnya sudah dipersiapkan dan dilaksanakan. Tapi dalam konteks bacaan kita, sebelum penderitaan itu dia alami, ada satu peristiwa penting yang harus terjadi. Apa? Dia harus menunjukkan, menyatakan identitasnya secara terang-terangan di muka umum. Dia harus menyatakan kemesiasannya itu secara terang-terangan di muka umum. Barulah dia masuk ke dalam penderitaan. Mengapa saya katakan begitu? Karena kalau kita lihat kepada pelayanan Yesus, Yesus itu beberapa kali melarang murid-muridnya, kalau bisa jangan dulu katakan saya ini Mesias. Itu jelas sekali Yesus katakan. Misalnya di dalam, sebelum Yesus, kita perhatikan di dalam bacaan kita, bahkan Yesus sendiri bukan saja dia mengalami penderitaan itu, tetapi juga dia menghalangi, dia melawan orang-orang Farisi yang ada pada saat itu yang menegur. Bahkan orang Farisi katakan bahwa kalau bisa tegur itu orang supaya mereka jangan ribut, jangan menyuarakan tentang kemesiasan Yesus ketika dia masuk Yerusalem. Tapi Yesus dengan tegas bahkan keras mengatakan kepada mereka di dalam Lukas pasal 19 ayat 39 dan 40 berkata, beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Mereka bilang tidak senang, tidak suka. Tegur mereka supaya mereka diam. Tapi apa yang Yesus katakan? Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Berarti di sini tegas. Awalnya dia melarang murid-murid, tapi di sini ini hari, inilah saatnya kemesiasannya dipublikasikan secara besar-besaran kepada dunia, kepada jutaan orang yang saat itu mereka ada di Yerusalem untuk menanti perayaan Paskah bangsa Yahudi. Dia dengan tegas mengatakan itu, menegur orang-orang Farisi supaya mereka tidak menghalangi para murid bersorak menyatakan tentang kemesiasannya. Seperti tadi saya katakan bahwa memang Yesus melarang murid-murid. Di dalam Matius 16 ayat 20, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Yesus larang. Kemudian Markus 8 ayat 30, lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Jadi jelas awal pelayanan Yesus, dia betul-betul melarang muridnya. Belum saatnya untuk menyatakan siapa dia, kemesiasannya kepada dunia. Tapi
teks ini, bacaan ini 5 hari sebelum perayaan Paskah itulah saatnya, saat dimana Yesus diumumkan kepada dunia supaya dunia boleh mengenal siapa dia. Bahkan dia harus diumumkan di Yerusalem. Kenapa di Yerusalem? Karena di sana ahli-ahli Taurat, di sana banyak musuh menanti dia. Di sana ada banyak orang yang tidak suka terhadap dia. Untuk mereka yang tidak suka terhadap dia pun, dia pergi. Dan semua orang harus memberitakan tentang dia, bahkan kepada mereka yang tidak menyukai dia. Luar biasa apa yang Yesus tetapkan. Hari yang pas di mana Yesus kemesiasannya harus dinyatakan. Ya, kita belajar apa di sini? Ada makna apa, rohani apa yang bisa kita lihat dari sini? Awalnya Yesus melarang, tapi saat ini Yesus dengan terang-terangan menyatakan diri, dan semua orang menyatakan tentang kemesiasan Yesus. Ini hal menarik yang kita belajar di sini adalah segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu di mana kebenaran itu harus disampaikan, dan konsekuensinya bisa banyak hal. Bisa itu dikucilkan, bisa itu dibuang, bahkan nyawa menjadi taruhan. Tetapi ada waktu di mana kebenaran itu ditahan. Mengapa? Karena memang orang-orang itu tidak layak untuk mendengar kebenaran itu. Bapak Ibu mungkin pernah dengar kesaksian dari Pendeta Esra. Pak Pendeta Esra itu dia punya kesaksian satu, dia akan memberitakan Injil kepada seorang ibu yang bekerja di rumah dari hamba Tuhan. Jadi Pak Esra ini sudah sangat semangat untuk memberitakan Injil kepada ibu ini. Tapi kemudian diurungkan niatnya. Minggu depan niat yang sama mau sampaikan, tidak jadi juga. Dan setelah 3 bulan barulah Pak Esra memberitakan Injil kepada ibu ini, dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ibu ini katakan begini, Pak Esra, sebenarnya seperti ini, dan 3 bulan lalu saya tunggu Pak sampaikan, tapi kok bisa hari ini? Berarti di sini memang ada waktu yang tepat. Mungkin bagi kita kok terasa terlalu lama, kita mungkin terburu-buru untuk sesuatu. Tapi jika belum waktu Tuhan, bagaimanapun usaha apa kita lakukan tidak terjadi. Namun kalau itu waktu Tuhan, semua terjadi seturut rencananya. Mari kita belajar untuk bersabar menanti waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kita, dalam apa yang kita rencanakan. Sebagaimana nasihat di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan ayat 11. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah kolong langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Tidak terburu-buru, tidak juga terlalu lambat. Tepat pada waktunya semua dinyatakan, semua bisa terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lebih jauh untuk melihat firman Tuhan, teks ini. Dan ada beberapa poin yang bisa kita belajar dari bagian firman Tuhan ini yang saya siapkan bagi kita semua. Yang pertama kita akan belajar yaitu pesan di Betfage. Tadi kita lihat bahwa Yesus ada di Betfage. Ada yang perlu dipersiapkan di sana dulu sebelum dia masuk ke Yerusalem. Ada pesan yang dia sampaikan di sana. Dan kalau kita perhatikan dalam urutan peristiwa ini, di dalam Injil Yohanes itu jelas menulis urutan-urutan peristiwa dan mengatakan bahwa Yesus awalnya ada di Betania beberapa hari, kemudian Yesus siap untuk masuk kota Yerusalem dan dia singgah sebentar di Betfage mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Bahkan beberapa penafsir mengatakan bahwa di Betania itu Yesus sudah beberapa hari tinggal menginap di sana untuk mempersiapkan semuanya. Dan hari kelima sebagaimana bacaan kita, Yesus masuk Yerusalem. Mereka singgah di Betfage dan di situ ada yang Yesus sampaikan kepada murid. Ada pesan bagi 2 orang yang itu merupakan perintah untuk mereka laksanakan. Apa isi pesan
Yesus kepada kedua murid. Yesus katakan, pergi ke kampung yang di depanmu dan mengambil keledai. Kalau kita lihat bacaan kita, itu tidak katakan kampung di depan itu namanya kampung apa. Itu kampung apa? Pergi kepada siapa? Keledainya di mana? Tidak dijelaskan. Tapi ada beberapa penafsir mengatakan bahwa kampung itu kemungkinan besar kampung Betania. Karena itu dia dekat sekali, dan dari catatan firman Tuhan, mereka pergi setelah menerima pesan dari Yesus dan segera mendapatkan apa yang Yesus maksud dan bawa kepada Yesus. Terjadi begitu cepat. Jadi ini kemungkinan dekat. Dan kalau kita melihat letak kampung-kampung itu, memang Betania itu berdekatan dengan Betfage, itu di sekitar Bukit Zaitun, dan itu menurun masuk ke Yerusalem. Leon Morris bilang begini, mereka harus pergi ke kampung yang di depanmu itu, yang tidak disebutkan namanya di semua Injil. Desa itu bisa jadi Betania, tetapi hal ini tidak bisa dipastikan. Bisa Betania, tapi kita tidak bisa memastikan apa itu. Dan Yesus memesan supaya mereka pergi ke sana, mengambil keledai dan bawa kepada Yesus. Dan ada pesan Yesus di dalam ayat yang ketiga, jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Matius tidak mencatat ada betul tidak orang menegur. Tapi kalau kita lihat catatan ini di Yohanes, memang ada orang yang bertanya. Dan mereka jawab persis seperti yang Yesus sampaikan. Tuhan memerlukannya dan ia akan segera mengembalikan. Di sini kita melihat bahwa ada hal-hal praktis yang Yesus mau ajarkan kepada kita tentang mengambil sesuatu yang itu bukan milik kita. Yesus mau ajarkan bahwa ketika kita mau ambil sesuatu, kita perlu izin dari orangnya. Itu di mana kita lihat dikatakan pernyataan Yesus, Tuhan memerlukan, ketika orang bertanya, itu menandakan bahwa ada izin, ada kasih tahu, tidak diam-diam ambil lalu kabur. Yesus itu dia Allah, dia berkuasa atas langit dan bumi, dia punya hak atas keledai termasuk itu, hal itu, dan bisa saja Yesus mengambil tanpa harus izin, karena dia berkuasa, dia pemilik alam semesta. Tapi tidak, dia berkuasa, tapi saat itu dia mau ajarkan kepada mereka bahwa ambil barang orang butuh izin. Tidak ambil-ambil saja hanya karena berkuasa, merasa diri berkuasa, merasa diri punya power, lalu menekan, mengambil apa yang bukan haknya tanpa izin dari yang bersangkutan. Itu yang Yesus ajarkan kepada kita. Banyak sekali orang merasa menguasai sesuatu, merasa lebih tinggi dari orang lain, mengambil sesuatu itu menjadi hal yang biasa tanpa harus izin. Tidak bisa. Kalau Yesus saja mau ambil barang orang, itu dia butuh izin dari orang tersebut. Berarti kita pun sama, belajar bahwa setinggi apapun kita, ketika kita mau ambil apa yang bukan milik kita, kita butuh izin dari orang tersebut. Lalu kedua, dari bagian ini Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa apa yang merupakan pinjaman itu harus dikembalikan. Malah kita tahu, dia katakan di dalam ayat itu, ia akan segera mengembalikan. Itu berarti Yesus pinjam. Kalau seandainya miliki, pasti tidak ada pernyataan ia akan segera mengembalikan. Jadi meminjam itu dari mana kita tahu bahwa Yesus pinjam? Dari pernyataan Yesus bahwa ia akan mengembalikannya. Berarti dia pinjam, makanya dikasih kembali. Bagaimana? Banyak orang yang biasanya pinjam pura-pura amnesia, pura-pura tuli ketika diminta, ditagih kembali, rasa memiliki, putihkan saja, itu milik saya. Oh tidak, kalau bilang pinjam, kalau kita belajar guru sekolah minggu, semua kita tahu istilahnya pinjam dikasih kembali, bukan milik kita. Nah Yesus itu ajar itu hal praktis itu, tapi Yesus mau tunjukkan di sini kepada kita supaya hal yang namanya pinjam harus dikembalikan. Banyak orang yang hari ini pinjam uang di mana-mana, tapi ketika ditagih merasa diri korban dan berkelahi melawan orang yang pemilik uang itu. Kan lucu. Hari ini banyak terjadi seperti itu. Tapi hal praktis ini Yesus mau tunjukkan pada kita. Kemudian juga
Yesus memincang keledai ini. Kita belajar dari Yesus yang berikut adalah Yesus memincang keledai, menunjukkan bahwa memang dia benar-benar miskin. Dia memang benar-benar tidak punya apa-apa. Bahkan pada satu ketika orang banyak mau mengikut dia, motivasinya ikut Yesus apa? Supaya mereka dapat sesuatu yang baik secara jasmani. Tapi Yesus katakan hal yang luar biasa. Matius 8 ayat 20, Yesus bilang begini. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus membandingkan dirinya dengan serigala dan juga burung. Mereka punya tempat, artinya mereka punya tempat tidur yang nyaman. Mereka punya tempat untuk membaringkan kepala. Tapi dia tidak. Ini menunjukkan bahwa betul-betul Yesus itu tidak punya apa-apa. Kalau kita ikut Yesus, motivasinya kaya, dapat barang secara jasmani, ya memang tidak ada. Yesus tidak punya itu. Menarik sekali komentar Matthew Henry. Keledai itu bukan miliknya sendiri, melainkan dipinjam dari orang lain. Meski dia tidak pernah memiliki rumah sendiri, namun orang bisa saja menyangka bahwa setidaknya ia punya seekor keledai untuk dipakainya berkeliling. Jadi memang dia tidak punya rumah, tapi ya setidaknya kan dia akan berjalan berkeliling untuk melayani, memberitakan Injil. Ya wajar kalau dia punya keledai untuk dia tumpangi. Tapi itu pun tidak ada. Ada pepatah yang mengatakan orang yang hidup dengan meminjam adalah orang yang hidup dalam kesengsaraan. Dan dalam hal ini Kristus juga adalah seorang yang penuh dengan kesengsaraan. Dia tidak memiliki satu benda apapun di dunia ini kecuali yang diberikan atau yang dipinjamkan kepadanya. Milik pribadi itu hampir Yesus tidak punya. Bahkan dia lahir dari keluarga miskin. Dari mana kita tahu itu? Waktu Yesus lahir 8 hari, dia harus ditahirkan sebagaimana tradisi upacara bangsa Yahudi, dan mereka harus mempersembahkan korban. Apa yang Maria dan Yusuf bawa dalam persembahan kepada Yesus? Lukas 2, 22 dan 24. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Ini syarat bagi orang-orang yang memang miskin. Ini ketetapan hukum Taurat. Bagi mereka yang tidak punya apa-apa miskin, mereka cukup bawa ini. Dan ini bukan sengaja dibawa karena waktu itu belum beli atau apa, tidak. Dan memang ini menunjukkan bahwa Maria dan Yusuf itu memang miskin. Ya, Yesus miskin. Tapi hari ini banyak orang Kristen menjadi aib kalau menjadi orang miskin. Ya, aib. Kenapa? Kalau saya miskin seperti ini, saya dipandang hina, dipandang remeh, tidak dianggap karena saya orang miskin. Itu yang terjadi. Dan banyak orang malu untuk mengatakan saya miskin. Malu sekali. Saya tidak mau dikatakan miskin. Kenapa? Karena nanti dikucilkan, karena nanti tidak dianggap, dan lain sebagainya. Tapi Yesus itu tidak malu. Bahkan mau pinjam, ya pinjam, karena dia butuhkan sesuatu dan dia pinjam. Terang-terangan dia kasih tahu bahwa dia pinjam. Jangan malu terlihat miskin, Bapak Ibu. Kalau memang kita seperti itu, ya sudah, seperti itu saja. Ini tidak berarti bahwa karena Yesus miskin, mari kita rame-rame semua orang percaya, jadilah orang miskin. Tidak, bukan seperti itu. Atau sebaliknya, sebagaimana ajaran dari teologi kemakmuran. Kita ini anak raja. Mana ada raja yang miskin? Raja itu kaya. Jadi kita anak raja, kita pasti kaya. Ya tidak juga. Bukan begitu, ya. Jadi di sini kehidupan Yesus yang menunjukkan dia miskin itu juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak perlu malu, bukan aib kita menjadi miskin. Ada pepatah mengatakan, jangan malu terlihat miskin, malu kalau pura-pura kaya. Tapi banyak orang sekarang, banyak sekali yang pura-pura kaya dan lebih suka seperti itu. Bekerja dengan baik, bekerja dengan tekun, dan lewat pekerjaan ada berkat yang Tuhan nyatakan bagi kita.
Itu lebih baik daripada menghalalkan segala cara untuk mengambil apa yang bukan milik kita menjadi milik kita, dan kita terlihat kaya, tapi dengan cara yang kotor, yang berdosa, kita dapatkan harta dan kekayaan. Yang kedua, pesan Yesus yang tadi kita katakan, yang tadi kita sudah lihat, yang kedua adalah pesan itu dilaksanakan dengan baik. Yesus memberi pesan supaya dua murid ini pergi ambil keledai, dan pesan itu dilakukan dengan baik oleh kedua murid itu. Mereka pergi dan mereka mendapati 2 ekor keledai, 1 induknya, 1 anaknya, 2 keledai. Tapi Bapak Ibu, di sini kalau kita belajar melihat seluruh 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat kisah ini, Yesus diululukan. Dan untuk Markus, Lukas, dan Yohanes itu hanya 3 penulis, 3 Injil ini hanya menuliskan 1 ekor keledai. Di Matius saja yang mencatat bahwa itu ada 2 keledai. Apa ini bertentangan? Oh, ini berarti Alkitab salah. Karena bertentangan, bisa? Ya tidak. Kenapa? Bagaimana cara mengharmoniskan kedua itu? Jadi 3 orang, Markus, Lukas, Yohanes menulis 1, itu mereka melihat dari sisi kegunaan, bahwa Yesus hanya mengendarai 1 keledai masuk kota Yerusalem. Sedangkan Matius menulis dari apa yang ada real di lapangan ketika 2 orang pergi dan mendapati itu. Jadi tidak bertentangan dari cara melihat apa yang terjadi, itu yang tulis. Jadi tidak ada bertentangan di sini. Tetap Yesus menunggangi 1 keledai dan masuk ke kota Yerusalem. Ya. Dan juga bagian firman Tuhan, pesan di Betfage tentang bagaimana Yesus akan mengendarai keledai, itu menggenapkan nubuatan dari siapa? Dari Nabi Zakaria. Zakaria pasal 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Seekor keledai beban yang mudah. Yesus mengendarai seekor keledai. Tadi di Matius ada 2, mama sama anaknya. Yang Yesus kendarai bukan yang mamanya, yang anaknya, keledai muda itu. Apa yang Yesus lakukan? Menggenapkan seluruh nubuatan di dalam perjanjian lama. Poin yang kedua dari teks kita yang kita bisa lihat adalah seruan penyambutan Yesus. Bapak Ibu, ini suatu euforia yang luar biasa. Mereka bersuka cita, bahkan dikatakan bahwa Yesus yang masuk ke kota Yerusalem itu gempar Yerusalem. Wah, gempar ini berarti hampir seluruh Yerusalem membicarakan tentang dia. Kita ingat ya bahwa 5 hari lagi itu Paskah. Semua orang Israel yang dari luar itu berkumpul semua di Yerusalem untuk perayaan Paskah. Itu berarti akan sekitar jutaan orang ada di Yerusalem itu. Dan Yesus masuk dan seluruh orang yang ada di Yerusalem itu bersorak tentang dia. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya ini sempat bertanya, sebenarnya kapan atau siapa yang memulai ini? Maksudnya euforia penyambutan Yesus ini secara tiba-tiba Yesus muncul, langsung hore-hore menyambut hosana bagi anak Daud, seperti itu. Atau siapa yang memprakarsai, memulai ini? Di dalam Lukas 19, teks yang sama di ayat 37, ketika ia dekat Yerusalem, ini belum masuk Yerusalem, dekat berarti belum masuk Yerusalemnya, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, ini dekat dengan Betfage, Betania, Bukit Zaitun itu mereka berdekatan. Mulailah semua murid yang mengiring dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Berarti kita dapat bahwa sebelum masuk Yerusalem itu elu-elu itu sudah ada.
pujian sukacita. Dan itu dimulai dari siapa? Dari murid-murid. Berdasarkan Lukas ini, murid-murid itu sudah mulai meneriakan tentang Yesus, memuji dia, memuliakan dia. Itu sudah terjadi di luar dari Yerusalem. Kemudian juga, apakah murid-murid itu saja? Tidak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ayat teks tadi itu dikatakan bahwa semua orang dengan suara nyaring, oleh karena semua mujizat yang telah mereka lihat. Ada singgung tentang mujizat yang mereka lihat. Ini berarti bahwa semua orang yang sedang mengeluh-elukan Yesus, murid-murid yang ada bersama dengan dia 12 itu, tetapi juga orang lain, karena mereka melihat mujizat. Ini mujizat dalam kaitan dengan Lazarus dibangkitkan. Berarti orang-orang Betania, orang-orang Betfage, orang-orang yang ada di sekitar Bukit Zaitun, itu semua. Jadi kelompok pertama yang memulai itu murid-murid Yesus, kemudian diikuti dengan orang-orang yang ada di kampung Betania, yang ada di Betfage dan sekitarnya. Kenapa? Karena mereka telah melihat mujizat yang Yesus lakukan, dan karena itu mereka mengeluh-elukan dia. Dan lanjut, ketika masuk ke Yerusalem, karena arak-arakan sudah dari atas turun ya, jadi dari sana sudah mulai suara besar memuji Allah, Yesus Kristus ini. Ketika dia dengan keledai yang dia tunggangi itu masuk kota Yerusalem, disambut oleh semua orang Yerusalem. Dan ada dikatakan bahwa siapa orang ini sehingga dia menggemparkan Yerusalem. Dan ada keterangan bagian akhir dari teks kita, oh dia Nabi Yesus. Mereka mengatakan dia Nabi Yesus. Mungkin itu penghargaan setinggi yang mereka bisa pikirkan tentang dia. Mungkin mereka berpikir dia itu Nabi seperti Musa, sehingga itu Nabi Yesus yang dari Nazaret di Galilea. Orang-orang Galilea memberi kesaksian tentang dia. Ya, dia dielu-elukan di Yerusalem. Dan dia dielu-elukan. Kita lihat apa isi dari seruan mereka di ayat 21, di ayat 9, maksudnya Matius 21 ayat 9b. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Mereka begitu menghormati Yesus saat itu dalam konsep mereka. Dan kini Yesus masuk kota Yerusalem, semua mata, ribuan orang melihat dia yang datang menunggangi keledai beban yang mudah. Ada ancaman. Banyak orang tidak suka, seperti tadi saya katakan, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, orang Farisi itu benci kepada Yesus, dan mereka menunggu waktu yang baik untuk menjebak dia. Apakah Yesus takut? Tidak. Itu yang akan terjadi. Sekalipun ada banyak orang membenci dia ada di situ, dia tetap pergi ke situ, karena memang tujuan dia datang adalah pergi ke situ untuk mati. Yesus tidak gentar sama sekali. Dia tidak takut. Dia siap untuk menerima semua itu. Dia raja, raja yang siap menderita. Kenapa dia naik keledai? Kenapa tidak naik kuda saja? Saya baca kutipan dari William Barclay. Ia datang dengan kerendahan hati menggunakan seekor keledai. Jadi keledai itu menggambarkan kerendahan hati. Bukan saja ketika Yesus naik keledai maka itu menunjukkan kerendahan hati. Memang Yesus itu sudah rendah hati. Yesus pribadi yang rendah hati dan mengendarai seekor keledai. Di dunia barat keledai adalah binatang hina, namun di dunia timur keledai adalah binatang yang anggun. Seorang raja sering menggunakan keledai, namun itu menandakan bahwa ia datang dengan maksud damai. Kuda adalah binatang tunggangan untuk berperang, sedangkan keledai adalah hewan tunggangan untuk berdamai.
Jadi ketika Yesus masuk kota Yerusalem, dia mengklaim dirinya dia seorang raja, raja yang penuh rendah hati. Jadi ketika Yesus mengklaim dirinya sebagai raja, ia mengklaim dirinya sebagai raja damai. Ia menunjukkan bahwa ia datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengasihi, bukan untuk menghukum, melainkan untuk menolong, bukan dengan kekuatan senjata, melainkan dengan kekuatan cinta kasih. Luar biasa. Seorang raja dengan kuda kalau datang itu siap untuk berperang, tapi kehadiran Yesus itu luar biasa. Dia menawarkan diri kepada orang yang membencinya. Saya Mesias, anak Allah yang hidup, saya yang akan menanggung dosa manusia. Mau tidak menerimanya. Dia datang, dia menawarkan diri kepada mereka. Ribuan orang kita lihat mengeluhkan Yesus, Hosana anak Daud. Tapi apa? 5 hari setelah itu yang terjadi, mereka katakan apa? Salibkan dia. Orang yang sama 5 hari sebelumnya mengeluhkan Yesus dengan luar biasa. Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tapi orang-orang yang sama 5 hari setelah itu mereka berdiri di sana dan mereka juga teriak, salibkan dia. Orang-orang yang sama. Apa yang mau kita belajar dari sini Bapak Ibu? Orang yang kelihatan seperti terlalu rohani, itu belum tentu dia sungguh-sungguh orang percaya. Buktinya ini, mereka mengatakan Hosana, itu seolah-olah mereka paham Yesus itu siapa. Mereka percaya kepada Yesus. Tapi setelah itu apa yang mereka katakan? Salibkan dia. Berarti di sini kita mau belajar bahwa Yesus mau ajarkan kepada kita, jangan cepat-cepat kita percaya. Oh iya dia taat sekali, oh iya dia bagus sekali, oh pasti dia orang percaya ya, pasti dia begini dan begitu. Jangan. Bisa saja kelihatan seperti itu, tapi dia bukan sungguh-sungguh orang percaya. Saya bersyukur bahwa saya melayani dengan pendeta Isra Solo, dan satu hal yang selalu beliau tekankan adalah pastikan bahwa orang itu sudah sungguh-sungguh percaya atau tidak. Jangan hanya biarkan, jangan hanya pikir saya kira, saya sangka, saya rasa dia begitu. Jangan, pastikan sendiri caranya, beritakan Injil kepadanya. Karena itu biasanya kami di gereja Kupang itu biasanya orang-orang yang sudah sekarat di rumah sakit, itu selalu kami tidak datang itu dan berdoa banyak-banyak, tidak. Kami datang dan memastikan tentang Yesus kepada orang itu. Itu jauh lebih penting daripada berdoa kasih dia, tapi dia sendiri tidak yakin dia selamat. Itu masalah. Banyak kita datang dan mendoakan dia dan dia mati, tapi kita tidak memastikan apakah dia sudah sungguh-sungguh percaya atau tidak. Bahkan kami punya seorang teman evangelis yang melayani bersama kami. Dia sudah meninggal di tahun 2021. Itu pun sama. Teman-teman, dekati dia dan beritakan Injil sekali lagi. Jangan dari pikiran saya kira, tapi pastikan dia sudah sungguh-sungguh beriman sehingga dia selamat. Mari kita beritakan Injil. Jangan dari kasat mata kita lihat orangnya Kristen saja. Bisa-bisa dia bukan sungguh-sungguh orang percaya. Dia bisa saja terlihat Kristen, tapi tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Semangat untuk memberitakan Injil. Jangan hanya lihat dan beranggapan bahwa dia orang Kristen sejati. Ternyata dia bukan orang Kristen. Yang terakhir, apa pelajaran rohani yang bisa kita lihat dari teks ini? Dari teks ini ada 2 pelajaran rohani bagi kita. Yakni yang pertama, kedatangan Yesus ke Yerusalem dengan mengendarai keledai muda adalah menggenapkan nubuatan perjanjian lama. Berarti di dalam teks ini kita lihat bahwa Yesus yang datang itu kita melihat kepada perjanjian lama. Dia sementara menggenapkan nubuatan yang disampaikan oleh para nabi. Berarti apa yang dikatakan Alkitab adalah ya dan amin. Apa yang dikatakan Alkitab itu pasti terjadi. Apa yang dikatakan Alkitab kita harus taat dan percaya
bahwa itu adalah firman Allah yang datang kepada kita, menolong kita, memberikan kepada kita pemahaman, memampukan kita untuk kita hidup dengan baik seturut firman Tuhan. Saudara, di Kupang, saya lebih tahu Kupang itu bahkan sekolah teologi, ada seorang dosen, doktor di salah satu sekolah teologi di Kupang. Pak Esra pernah ada di sekolah teologi itu, tapi keluar karena bertentangan. Dan dia mengajarkan bahwa saya tidak menerima 5 kitab Musa. Bagi saya itu hanya dongeng, itu hanya tulisan biasa, adopsi daripada cerita-cerita kuno, dan itu tidak benar-benar firman Allah. Jadi saya terima kitab yang lain, tapi kitab Musa, Kejadian sampai Ulangan, saya menolak. Wah, itu dengan terang-terangan. Adakah kita di sini seperti itu? Mari kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kita tahu bahwa ini adalah firman yang disampaikan. Dan setiap nubuatan di dalam perjanjian lama tentang Kristus itu secara detail digenapi dengan baik. Bahkan kita lihat, untuk mau kendarai ini keledai, dan keledai harus keledai muda, itu sudah dikatakan di perjanjian lama. Detail itu dinubuatkan, dan seperti itu Yesus lakukan, digenapi dengan tepat di dalam perjanjian lama. Berarti kalau kedatangan yang pertama itu digenapkan tanpa kurang satupun, maka kedatangan yang kedua pasti terjadi. Kedatangan kedua sebagaimana yang dia katakan, yang sebagaimana yang difirmankan, itu pasti terjadi. Sudah siapkah kita menanti kedatangan yang kedua? Yesus katakan, jangan kita seperti 5 gadis yang bodoh, tidur terlelap dan tidak menanti yang datang. Tapi biarlah kita menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana, menanti kedatangan Tuhan dengan baik, sehingga waktu mempelai datang kita siap sedia akan hal itu. Dan pelajaran yang kedua yang kita belajar adalah kedatangan Yesus ke Yerusalem untuk menunjukkan bahwa dia telah siap menderita, siap mati demi menebus dosa manusia. Ya, dia siap untuk melaksanakan semua itu, dan dia sudah lakukan. Dia sudah ke Yerusalem, dielukan. 5 hari setelah itu dia disiksa dan akhirnya mati di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa itu menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia sudah menanggung dosa kita di atas kayu salib. Sudah selesai. Tugas kita adalah mau terima dia atau tidak. Itu saja. Terima dia, dialah yang menanggung dosa kita. Tidak terima dia, kita sendiri yang tanggung dosa kita. Sederhananya begitu. Mau tanggung dosa sendiri, pasti masuk neraka, karena tidak ada jalan lain. Tapi kalau mau supaya ada orang yang pikul, kita yang buat dosa, tapi ada orang yang mau tanggung dosa kita, pilih mana? Ya lebih baik serahkan dosa kita untuk orang yang mau tanggung. Karena kita sendiri yang tanggung, boleh, silahkan, tidak apa-apa, tapi pasti ke neraka. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami belajar kisah Yesus dielukan di Yerusalem. Ada banyak pelajaran-pelajaran penting bagi kami. Tapi satu yang pasti, Engkau siap menderita. Engkau sudah mati, sudah menebus dosa kami. Biarlah kami boleh melihat setiap karya-Mu, dan kami mau datang kepada Engkau sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami, sehingga kami memperoleh pengharapan akan hidup yang tidak binasa, kekal nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman itu terus mendengung dan menggaung di hati dan pikiran kami, menjadi penuntun bagi kami untuk kami masuk dalam setiap kegiatan, tugas, tanggung jawab, dan pelayanan kami. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin.